Kau Rusmine. Ketiga ini Yanti. Nah, cukup untuk kita berempat. Sudah ini saja. Berlima, Eka. Ada Eka masuk. Ya. Mana seleksi tadi? Eka, yuhu. Mulai, Jo. Biar Udah mulai. cepat. Saya pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida F. Rahman dengan stambuk A401200088. Slide pertama dulu, Yanti. Pemanasan dulu. Itulah. Oh, gimana? Saya lupa deh baca dulu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida F. Rahman dengan stambuk A401200088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sastrawan angkatan 45. Next. Host. Next. Tokoh-tokoh sastrawan angkatan 45. Yang pertama itu ada Hairil Anwar. Hairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922, meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku adalah penyakit terkemuka di Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Dia dinobatkan oleh Habib Jasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Selama hidupnya, Hairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi. Kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhir Hairil berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh, ditulis pada tahun 1949, sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan teman saya atas nama Rusmin. Rusmin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusmin, stambuk A401200053. Selanjutnya, semua tulisannya baik yang asli, modifikasi atau yang diduga, dijiplak, dikomplikasi. Ulang dulu. Itu saja modelnya. Begini. Dikompilasi dan diterbitkan pustaka. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusmin, stambuk A401200053. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Semua tulisannya baik yang asli, modifikasi, atau yang diduga, dijiplak, dikompilasi dalam 3 buku yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat. Kompilasi pertama berjudul Deru Campur Debu pada tahun 1949. Kemudian disusul oleh Kerikil Tajam dan yang terempas dan yang putus pada tahun 1949, dan 3 Menguak Takdir pada tahun 1950. Karya-karya Hairil Anwar yang diterbitkan. Nah, pertama,
Deru Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus pada tahun 1949. Yang ketiga, Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950 dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Yang keempat, Aku Ini Binatang Jalang, koleksi sajak 1942 sampai 1949, disunting oleh pemasuk NST dan penutup oleh Supardi Djoko Damono pada tahun 1986. Dan yang kelima, Derai-Derai Cemara pada tahun 1998. Selanjutnya, Baik, perkenalkan, nama saya Nadiantini, Lombok 401-20-069. 2. Azrul Sani. Azrul Sani lahir di Raut, Sumatera Barat 10 Juni 1927, meninggal di Jakarta 11 Januari 2004. Pada umur 76 tahun, adalah seorang sastrawan, sutradara, dan penulis skenario film ternama asal Indonesia. Di dalam dunia sastra, Azrul Sani dikenal sebagai seorang pelopor angkatan 45. Karirnya sebagai sastrawan mulai menanjak ketika bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin menerbitkan buku kumpulan puisi yang berjudul Tiga Menguak Takdir. Kumpulan puisi itu sangat banyak mendapat tanggapan, terutama judulnya yang mendatangkan beberapa tafsir. Setelah itu, mereka juga mengebrak dunia sastra dengan memproklamirkan surat kepercayaan gelanggang sebagai manifestasi sikap budaya mereka. Gebrakan itu benar-benar mempopulerkan mereka. Selain itu, ia pun pernah menjadi redaktur majalah Pujangga Baru, Gema Suasana, kemudian Gema, Gelanggang 1966 sampai 1967, dan pimpinan umum Citra Film 1981 sampai 1982. Sebagai sastrawan, Azrul Sani tidak hanya dikenal sebagai penulis puisi, tetapi juga penulis cerpen dan drama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Emi Faira, Stambuk 40120-072. Cerpennya yang berjudul Sahabat Saya Cordias dimasukkan oleh Teu ke dalam Moderna Indonesis, Farhelan, dan dramanya Mahkamah mendapat pujian dari para kritikus. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai penulis esai, bahkan penulis esai terbaik tahun 50-an. Salah satu karya esainya yang terkenal adalah Surat Atas Kertas Merah Jambu atau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Sejak tahun 1950-an, Azrul lebih banyak berteater dan mulai mengarahkan langkahnya ke dunia film. Karya-karya Azrul Sani yang pertama yaitu Tiga Menguak Takdir atau kumpulan sajak bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin tahun 1950. Dari suatu masa, dari suatu tempat atau kumpulan cerpen 1972, atau kumpulan sajak tahun 1975, Mahkamah atau drama tahun 1988, Jenderal Nagabonai atau skenario film 1988, Surat-Surat Kepercayaan atau kumpulan esai tahun 1999. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka.
Selamat pagi. Saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Idrus. Abdul Idrus lahir di Padang, Sumatera Barat 21 September 1921. Meninggal di Padang, Sumatera Barat 18 Mei 1979 pada umur 57 tahun. Adalah seorang sastrawan Indonesia. Karya-karya Idrus ditulis dengan bahasa sehari-hari yang ringkas, sederhana, dan tanpa hiasan kata-kata. Persoalan yang sering menjadi tema utama karya adalah masalah soal yang terjadi pada zamannya, yang membongkar habis keadaan buruk dan kacauan pada masa revolusi dan zaman Jepang. Dalam karyanya, ia menjolakkan berbagai kelemahan manusia. Konsep penciptaan semacam ini dipelajari dari sastrawan ekspresional Belanda, William Elschot. Gaya sastra ini memfokuskan pada ketepatan dalam bentuk seharusnya. Kekhasan gayanya dalam menulis pada masa itu membuatnya memperoleh tempat terhormat dalam dunia sastra sebagai pelopor angkatan 45. Di dalam angka 45, Idrus juga menulis karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan sastra seperti teknik mengerang cerpen dan internasional, Understanding the study of foreign literature. Terima kasih. Halo, sudah. Puput, Ya, dilanjutkan. baiklah saya akan melanjutkan lagi novel, yaitu kumpulan cerita pendek. Yang pertama ada AKL tahun 1949. Anak sama dengan Anak Buta. Yang kedua, Perempuan dan Kebangsaan pada tahun 1949 dari Ave Marta ke Jakarta Lain ke Roma pada tahun 1948. Yang ketiga, Hati Nurani Manusia tahun 1963, itu 2 episode masa kecil pada tahun 1952. Keempat, Hikayat Petualang 5. 2 Hikayat Petualang 5. Salah tadi 2 episode masa kecil juga pada tahun 1952. Dan yang kelima, Hikayat Putri Penelope pada tahun 1973 dengan Mata Terbuka pada tahun 1961. Mungkin Rusmin bisa tambahkan lagi. Ubah. Siapa lagi? Kau ya? Itu ada teman satu belum ada di anu. Putih siapa, Kak?
Baca saja, baca aja. So, mau habis waktu. Kenapa tidak dilanjutkan? Adek, kau juga yang baca, Adek. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama, drama. Drama memiliki bagian-bagian. Yang pertama, Dr. Bisma pada tahun 1945. Yang kedua, Jibaku Aceh pada tahun 1945. Yang ketiga, Kejahatan Membalas Dendam pada tahun 1945. Yang keempat, Keluarga Surono pada tahun 1948. Kemudian cerita anak. Yang pertama, Cerita Wanita Termulia pada tahun 1952. Yang kedua, Gorda pada tahun 1951. Yang ketiga, Pesawat Terbang pada tahun 1951. Kemudian karya terjemahan Asoka Drama Gonggrit pada tahun 1948. Yang kedua, Ibu Yang Kukenang. Yang ketiga, Keju, novel William L. Sott pada tahun 1948. Yang keempat, Kereta Api Baja pada tahun 1496. Novel Sevol Ivanov pada tahun 1948. Selanjutnya, perkenalan kumpulan cerita pendek Anton Chekhov, Guy de Maupassant, Jaroslav Hasek dan Luigi Pirandello pada tahun 1949. Kemudian Roti Kita Sehari-hari. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Sudah. Makasih. Keluar aja.